Dokter, aku rasa udah jadi rahasia umum ya disebut-sebut jantung pembunuh nomor 1 dan lain sebagainya. Dan aku sih berharapnya kita semua termasuk teman-teman Detikers di rumah nggak jadi takut berolahraga gara-gara kabar yang kita dengar beberapa hari ini terkait atlet terkena masalah terkait jantung gitu. Mungkin Dr. Vito bisa meluruskan kebingungan kita gitu, Dok. Sebenarnya apa yang menimbulkan gangguan jantung atau cardiac arrest ini terjadi ketika berolahraga, dan mungkin Dr. Vito bisa kasih penegasan bahwa bukan olahraga gitu yang meningkatkan risiko cardiac arrest ini. Barangkali kita ada salah paham atau gimana, mangga diluruskan Dr. Vito. Nah, pertama nih khusus buat pemirsa Detikers, sekarang aku mau kasih satu caranya yang singkat sekali untuk bisa olahraga dengan aman. Nah, sebelumnya pertanyaan tadi tuh benar banget. Satu, kita nggak perlu sebenarnya khawatir berlebihan dengan olahraga. Karena olahraga itu sendiri tidak menyebabkan seseorang menjadi serangan jantung. Olahraga itu bagus. Olahraga di usia muda apalagi, udah mesti olahraga. Kadang-kadang pasienku tuh bilang, "Dok, saya takut nih olahraga terlalu keras." Saya bilang, "Emang ibu olahraganya kayak apa sih?" gitu. Jalan tiap hari, lumayan loh, jauh sampai keringetan gitu. Ya kalau kena panas, kalau sejalan juga keringetan. Coba ya dulu di pinggir jalan siang-siang, pasti keringetan juga, itu nggak perlu jalan kan? Ngerti nggak ya? Jadi olahraga itu kadang-kadang kita pikir udah olahraga, padahal belum. Dia cuma jalan-jalan aja gitu misalnya. Jadi karena itu olahraga tetap harus dilakukan, dan itu benar-benar menurunkan risiko penyakit jantung. Nah, serangan jantung itu adalah yang kita cegah. Nah, kapan sih orang itu memang sebenarnya dia bisa fatal terjadi? Ketika dia adalah punya faktor risiko penyakit jantung. Memang dia, contoh nih, ada pasien, dia udah pernah serangan jantung, tapi dia nggak mau di kateter, atau dia nggak mau dilakukan pemasangan ring misalnya. Lalu dia bilang, "Saya mau coba deh dok, dengan pola hidup sehat aja, penyempitan pembuluh darah saya hilang." Nah, itu mah nggak bisa Pak, gitu. Udah terlambat sekarang, karena penyempitan udah terjadi. Nah, terus kan karena dia tidak mau, akhirnya udahlah, dia olahraga sendiri. Nah, itulah bikin serangan jantung. Nah, bayangin aja, mesinnya udah rusak, udah terlanjur, udah karatan, dia pakai jalan-jalan keluar kota, ya pasti mogok lah mesinnya. Yep. Nah, itu yang pertama, kenapa orang olahraga, lagi naik sepeda, lagi lari, tiba-tiba serangan jantung, nanti sudah punya penyakitnya. Yang kedua, orang yang kelihatannya hidup sehat, pola makan oke, olahraga teratur, tapi ternyata dia perokok. Atau orang-orang yang kelihatannya kok baik-baik aja, badan bagus, dia nggak sadar, dia nggak pernah cek kolesterol. Ketika dicek, ternyata kolesterol 300. Nah, itu kalau yang sempat ngecek. Ada yang nggak sempat ngecek, ternyata dia kolesterol udah lama tinggi sekali. Sehingga dia punya plak penyempitan yang bikin orang serangan jantung. Nah, itu yang nggak terdeteksi. Pola makan sehat, apakah bisa seorang rendah kolesterol? Memang bisa, tapi nggak semua. Karena ada tubuh kita, genetik ya. Genetik itu memang dia memproduksi kolesterol terus. Nah, akibatnya apa? Ya, dia walaupun udah diet, makan vegetarian, malah tetap aja kolesterol tinggi. Nah, itu yang orang nggak tahu dan nggak sadar tiba-tiba. Nah, orang-orang yang punya penyakit jantung bawaan, kadang-kadang dia nggak terpikir dan nggak nyangka kalau dia punya penyakit jantung, padahal dia sudah punya sebelumnya. Ada penyakit jantung juga yang disebabkan karena infeksi, misalnya miokarditis. Itu juga kadang-kadang dia nggak tahu kalau dia punya penyakit tersebut, misalnya. Jadi, yang intinya yang orang suka lupa adalah deteksi dini. Namanya kita punya mesin mobil, mesin motor itu adalah kita perlu cek juga kan gitu. Orang ke bengkel misalnya buat periksa servis rutin, buat periksa juga ini ada apa nih sekarang, apakah baik-baik aja, boleh nggak sih saya jalan-jalan ke Bandung, ke Semarang naik mobil gitu kan. Itu sama kayak kita mikir, saya boleh olahraga nggak nih sekarang umur segini, olahraga saya harus kayak gimana gitu. Nah, itu sama dengan kita check up, tune up gitu ya, lihat-lihat ini apa nih yang perlu dibersihin, ada apa yang kita nggak tahu. Nah, itu yang penting sebenarnya. Baik, nah jadi tadi tips untuk Detikers adalah gini, kita kan tujuan olahraga itu sebenarnya ada macam-macam. Ada orang tujuannya dia ingin badannya bagus gitu kan. Ada orang tujuannya pengen bentuk otot biar jadi gede. Iya. Ada orang tujuannya, saya pengen mencapai prestasi pribadi, saya pengen jadi atlet triathlon, terus saya pengen jadi maratoners deh, atau saya pengen jalan-jalan, makanya jadi bikers gitu. Semua orang tuh ada tujuan untuk olahraga. Jadi nggak ada tuh jawaban olahraga paling bagus gimana sih? Ya nggak ada. Tujuan tergantung dia. Nah, tapi kalau ditanya nih, untuk mendapatkan benefit penyakit jantung, seorang yang ingin jantungnya sehat tuh kebutuhannya apa sih olahraga? Nah, itu saya bisa jawab. Olahraganya adalah dengan cara Anda olahraga moderate intensity atau intensity yang sedang-sedang aja, itu 30 menit setidaknya setiap hari. Nah, itu didapatkan dari mana tuh? Nah, cara tahunya adalah Anda bisa lihat nih, hitung nadi aja. Nadi Anda seberapa? Kalau Anda punya usia, anggaplah 20 tahun,
220 dikurang usia 20 kali 60 sampai 70%. Nah, itulah range nadi atau heart rate atau detak jantung yang Anda bisa capai ketika lagi olahraga. Kalau lebih dari itu boleh pelanin dikit, mungkin berhenti sebentar, lanjutkan lagi sampai itu nanti segitu terus stabil gitu selama 30 menit tidak-tidaknya setiap hari. Itu bisa memberikan benefit buat jantung. Nah, kalau aku nggak mau, aku mesti beli jam yang mahal-mahal gitu ya, yang kelihatannya ada detak jantungnya. Oke, sebenarnya nggak perlu. Gini aja caranya. Kalau kamu misalkan sambil jalan masih bisa nyanyi, itu artinya itu sudah terlalu ringan. Itu bukan olahraga. Gitu. Itu jalan santai ya, Dok ya? Jalan santai itu namanya. Kalau kamu sambil lari dan kamu ngomong satu kalimat aja nggak bisa, saking terengah-engahnya, itu artinya terlalu berat. Oke. Nah, jadi ambil tengah-tengahnya. Ketika kamu jalan cepet, ya jalan cepet itu kamu jalan tapi cepet gitu, atau jogging ya, atau kamu sepedaan tapi kamu sambil masih bisa ngomong satu kalimat, bukan nyanyi tapi ngomong satu kalimat. Misalkan kita pulang mau kesini gitu. Nah, itu berarti itu pas segitu. Nah, itu cara kasarnya buat ngitung. Oke.